ucapkan kepada Abuna Dr. Haji Sri Masri LCMA telah memaparkan yaitu ceramah agama mengupas tuntas tentang puasa Ramadan. Semoga dengan penyampaiannya kita bisa mengamalkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan amal ibadah puasa kita tahun ini berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya, masih semangat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yang di sudut sana jam berapa sahurnya tadi, Bu? udah agak loyo. Sekali lagi, bagaimana? Masih semangat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang ingin bertanya atau ada yang tersakit-sakit di hati. Boleh bertanya. Untuk sesi tanya jawab pertama saya buka dulu untuk 3 pertanyaan. Nanti kalau jika ada waktu kita tambah pertanyaan berikutnya. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya atau jamaah yang bertanya, dipersilahkan dengan segala hormat. Dari gereja mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Ibu Rahmi Yeti, mewakili dari jemaah Wirid Yasin Jorong Pondok, Kecamatan Sasak, Ranah Pasisir. Kami kembalikan kepada Buya suatu pertanyaan. Sahkah puasa kita apabila masih ada puasa-puasa kita di tahun sebelumnya yang belum dibayar? Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rahmi Yeti dari Wirid Yasin Jorong Pondok. Kemudian ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Luhak Nanduo mau bertanya kepada Buya tentang niat sholat witir, lupa Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan dari jamaah Wirid Yasin Luhak Nanduo. Satu pertanyaan lagi mungkin ada? Kalau tidak ada, saya mungkin ingin bertanya juga. Nggak apa-apa kan, Bu? Boleh saya bertanya? Oh, ibu itu. Ada ternyata. Kita santai saja, Bu. Tidak ada perlu dikejar-kejar. Sambil mematang nari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kami dengar bahwa puasa yang kita tinggalkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu wajib dibayar. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, Bu ya, kami ibu-ibu ini sering melahirkan, sering menyusui. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada di antara kami yang lupa membayar puasanya itu, Bu ya. Boleh enggak kita bayar sekarang? Dan kalau boleh enggak kalau enggak sanggup dia berpuasa lagi, boleh enggak dengan uang fidyahnya itu, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada jamaah Wirid Yasin Jorong Sialang. Itu pertanyaannya mungkin hampir mirip dengan pertanyaan nomor 1 tadi, yaitu tentang puasa yang belum diganti pada tahun sebelumnya dan apakah boleh puasa lagi pada sekarang ini. Dan disambung juga sama ibu itu, kalau boleh nggak atau sama tidak diganti hanya dibayar dengan fidyah saja kalau tidak sanggup lagi untuk berpuasa.
3 pertanyaan sudah terkumpul. Untuk ibu-ibu yang lain yang mungkin masih ada pertanyaan atau tersimpan dalam hati pertanyaannya, atau yang belum punya kesempatan untuk bertanya, saya masih tunggu nanti setelah jawaban berikut ini. Yang pertama adalah ini fitrah seorang muslimah, ibu-ibu yang mengalami contohnya ada halangan di bulan Ramadan, jadi mereka ini tidak berpuasa. Jadi nanti sampai nyo dapat peluang Ramadan, lalu nyo ganti, dia berdosa dan nanti wajib dia ganti dan bayar fidyah 2 jatahnya. Dia perbanyak istighfar, wajib ganti nanti di Syawal, bayar fidyah. Tak boleh fidyah saja. Nah, tapi kalau hanya sampai ke Ramadan itu hanya mengganti saja. Contoh di Rajab ganti, cuma mengganti saja. Tapi kalau sudah melewati Ramadan lagi, mengganti, bayar fidyah. Fidyah ini adalah tambahannya dan istighfar diperbanyak. Masalah sunat witir. Iya, niat sholat witir. Ini hati-hati Bu ya. Kita sholat witir witir itu kan ganjil. Kalau 2 rakaat kita sholatkan dulu, bagaimana usallinya? Tidak boleh sengaja aku sholat witir 2 rakaat, tidak sah sholat. Jadi bagaimana usallinya? Sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir, dibalik. Nah, bukan sengaja aku sholat witir 2 rakaat, tapi sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir. Bahagian witir maksudnya. Kecuali kalau kita sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, boleh seperti itu. Karena witir itu adalah ganjil. Selama kau bau salia. Masalah. Usalli sunatan witri rakaatain salah. Salam. Karena witir itu nggak ada yang 2 rakaat, tapi sengaja aku sholat 2 rakaat dari witir. Makmumah lillahi atau imamah lillahi. Leh pahamnya? Nyo paham dah itu bawa ilmu wa amalkan. Boleh silakan kecian. Enggak apa. Tapi kalau ndak taranga dewa do ndak ba anda kecian. Nyo yang kita jadi kewajiban bagi kita bu menegur orang yang nampak dan yang terdengar. Jangan ditanya pula orang semua yang nampak imam tu kawikan yang labau tu anggap. Tak boleh. Tak boleh awak kaji rahsia orang. Tapi kalau nampak dia awak ditumi adu ci ayam. Kau ci ayam mama? Boleh wajib. Nah boleh awak cegah yang dilihat dan yang terlihat. Puasa Ibu Eli tadi seperti itu juga lah. Tak boleh kita ganti dengan fidyah. Tetap diqadha dan fidyah. Fidyahnya 30.000 per hari. Dia nggak sanggup lagi dia. Tadi kan dari Ramadan ke Ramadan. Iya. Sekarang udah bertahun-tahun Bu ya. Bagaimana? Kecuali berpenyakit yang nggak mungkin sembuh. Ada penyakit yang mungkin sembuh atau tua bangka, lah pikun, atau umpamanya udah mengarah-arah ke pikun, fidyah saja udah. Nggak usah dibayar di qadha begini. Misalnya sanggup ya. Tapi kalau masih sakit, kalau awak sakit dan masih kuat, ada harapan kesembuh, diganti. Assalamualaikum nak tahu dah sebenarnya awak melahirkan atau apa tu nak mengganti pasu tu nak anak dia. Jadi kini kau takkan nak baca dulu. Istighfar kita perbanyak. Ya istighfar kita perbaiki ibadah kita. Ustaz, jadi salam utus yang witirwahkan model itu dunia itu sah tak? Menurut teks syar'inya tidak sah. Tapi awak berharap kepada Allah, istighfar perbanyak.
Mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, kita boleh. Silakan. Terima kasih. Mungkin itu jawaban tadi. Kan kita dapat tambahan ilmu itu. Dari yang sebelumnya niat sholat witir kita salah. Untung tadi ada ibu-ibu yang nanya tadi dari jamaah Yasin Duha dan Duo, yaitu tentang niat sholat witir. Alhamdulillah aduh manfaatnya awak datang kemari. Ya orang datang kemari tak tahu itu berapa. Itulah. Kalau anda aduh manfaat deh. Datang selesai cek lagi besok lagi. Akan banyak terus manfaat yang akan disampaikan oleh abuna kita. Selanjutnya saya buka 3 pertanyaan lagi kepada ibu-ibu. Sesi pertanyaan kedua yaitu saya minta ibu-ibu 3 pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada saya yang mengawali dulu. Ada? Saya kasih ibu-ibu dulu, saya terakhir nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mereka bertanya ke Buya. Soalnya kan awak sudah berbuku tu lah wajib niat awak apa isu. Jadi kalau seandainya kan kamu terus kan sibuk. Kadang-kadang apalagi kan menyambut belum ayu. Mereka kadang-kadang ketiduran tekan awak niat tu. Aku berlalu aja di. Apakah sah tu puasa ni berlalu tu? Sebulan ya Bu, sebulan. Terima kasih kita ucapkan. Dari mana ibu tadi? Dari jamaah Padang Aswang. Katanya yaitu tentang niat puasa. Pertanyaan kedua. Dari ibu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar apa yang anak kota mengenai korban. Iya. Korban itu satu ekor kan 7 orang. Iya. Tapi tidak cukup anggotanya. Iya. Ada yang ingin korban kekah anaknya, bolehkah disatukan? Iya. Itu pertanyaan kami. Sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana ibu? Dari Kapal, alhamdulillah. Ada satu lagi pertanyaan? Yang lain diberi kesempatan dulu. Ada yang lain? Yang lain yang mau bertanya silahkan. Ibunya. Nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dari Pak Salamo. Mengenai witir Ustaz, apakah sudah sholat witir tarawih tidak boleh sholat malam lagi karena witir itu penutup sholat. Terima kasih kepada jamaah Yasin Pak Salamo. Pertanyaannya yaitu apakah boleh lagi sholat setelah sholat witir? Karena sholat witir itu adalah penutup sholat. Itu pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi yaitu tentang niat puasa yang lupa. Yang kedua yaitu tentang korban. Ada 7 orang anggota korban dalam satu korban itu, tetapi anggotanya tidak cukup dan ada 1 orang yang ingin akikah, boleh nggak digabungkan dengan korban tersebut? Dan yang ketiga pertanyaannya yaitu sedangkan witir itu penutup sholat, apakah boleh sholat malam lainnya dilakukan setelah witir? Mungkin itu Bel. Bismillah. Yang lupa niat berpuasa, puasanya tidak sah. Dan wajib dia menahan sampai terbenam matahari. Dan wajib mengganti nanti di hari akhir. Karena itu saya sampaikan tadi, kalau kita sudah mendapati malam, kita tanamkan dulu niat untuk besok. Walaupun itu jam 8 baru, jam 9 boleh satu berniat untuk besok. Karena kata Nabi, la siyama liman lam yubayyitin niyata bil-lail. Tidak sah puasa yang tidak mentanamkan niat di malam hari. Itu. Kalau lupa berarti kita wajib qadha. Apa boleh makan? Tak boleh makan. Wajib menahan sampai terbenam dan wajib mengganti di hari lain.
Nomor 2 tadi apa? Yang kedua masalah kurban. Kurban itu 1 ekor jawi untuk 7. Kalau kambing untuk 1. Ini saya perjelas. Selama orang kiningko banyak orang yang tidak bisa berkorban. Sabana 1 ekor kambing itu bisa kita berkorban. Bukan harus umur 3 tahun. 6 bulan paling sedikit. Kalau 3 tahun berapa lama awak mendapat kambing? Lama. Paling yang 1 juta seekor lah boleh kita berkorban. Asal daging tidak rusak digulai. Itu syaratnya. Umur 6 bulan. Rasul pernah mengkorbankan kibasnya, kambingnya umur 6 bulan. Boleh. Jadi satu ekor jawi itu untuk bertujuh. Kalau 6 untuk korban 1 untuk akikah boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Boleh nak kita berkorban 1 ekor jawi untuk asurang boleh, tapi yang paling ancak 1 ekor jawi untuk bertujuh. Kalau lain piti awak kembali jawi 7 balik juta untuk asurang, lebih ancak awak masuk uang lain kawak daripada awak asurang. Iya. Lebih ancak dimasukkan. Atau keluarga awak. Atau contoh kita berimpak dari raya 100.000. 1.000 untuk wak surang atau wak agi 50.000 untuk kawan impaan. Lebih ancak itu 50.000 agian impaan awak budi. Tapi awak 3 paham. Pahala impak awak, pahalanya, pahala besarnya impak. Jadi kalau wak surangnya pahala cilik. Boleh silakan. Nomor 3. Nomor 3 yaitu tentang sholat witir. Witir itu dikerjakan sholat di akhir umpamanya ndak ada kawak sholat aneh. Ndak ada kawak sholat aneh. Witir terakhir. Ndak boleh witir 2 kali di malam. Kaulah witir awak sudah tarawih ndak boleh sholat leh kecuali lah tidur awak. Bangun baru. Bangun baru silakan. Tapi nampak yang ancak kalau awak yakin kajago beko akhir malam lebih ancak witir awak sudah tahajud. Itulah di Masjidil Haram uang tarawih 20 rakaat ndak panah uang witir sudah tarawih. Sudah tarawih sudah bubar. Sabuknya beko ada qiyamul lail. Itu tahajud. Sesudah tahajud baru orang witir. Tapi kalau ndak bisa lah kajago di akhir malam mendesak sahur. Witir saja sesudah tarawih. Beko kalau 2 waktu beko niatkan tahajud boleh. Silakan. Lalu dulu. Nah, ada witir lah. Witir sekali lah. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, itu sesi kedua yaitu tentang tanya jawab. Kita masuk sesi ketiga, kita buka 3 pertanyaan lagi bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Dipersilahkan perkenalkan namanya dan serta jamaah Wir Yasin dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Pasakapa Masjid Raya Kata. Mau saya tanyakan Ustaz, apakah orang tidak bertegur sapa di bulan Ramadan puasanya diterima, atau kalau dia meninggal dan lama tidak bertegur sapa, apakah betul arwahnya terpatung-patung antara bumi dan langit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Jamaah Wir Yasin Masjid Raya Kapa. Pertanyaannya yaitu tentang tegur sapa di bulan suci Ramadan ini. Kedua, ada pertanyaan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku dari kakak Buya nanda menumpang karoban di bulan haji besok menumpang bersama 2 juta masuk, bisa saya masuk ke dalam? Satu nggak bisa masuk korban 2 juta. Coba kamu. Iya, itu tanya oleh.
Iya. Juga lah itu nompang suka pun itu. Iya, iya. Pertanyaannya 2 juta untuk satu nomor. Iya. Kan udah ditandangkan tadi 7 nomor ya Bu ya. Iya. Satu korban 7 nomor. Apakah 2 juta satu nomor itu bisa Bisa masuk dalam nompang satu nomor tidak itu? di suka. Baik, itu tadi jamaah dari Wiri Yasin Rantau Panjang. Ada yang lain? Satu lagi pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Kalau belum siapkan pertanyaannya Bu. Kita masih buka terus pertanyaan ini. Pertanyaan dari saya Bira. Kan hari sekarang puasa, sebentar lagi atau beberapa minggu ke depannya itu Lebaran kan. Jadi kan ayah paja atau suami-suami ibu ini panen lah istilahnya, atau mencai lau atau panen sawit. Jadi batal puasa Bira. Kan kalau panen sawit pun tak taluk di puasa dah. Nah, karena mencari belanja anak-anak dan mencari belanja ibu untuk belanja beli baju gayo. Nah, jadi apa komentar ya? Apakah diganti puasa atau bayar fidyah, dan bagaimana harusnya seorang ibu memberitahu ayahnya atau suaminya itu dengan cara lemah lembut? Mungkin itu ya. Ada 3. Ya. Pertama tadi. Pertanyaan pertama yaitu tentang tegur sapa di dalam bulan suci Ramadan. Apakah puasa orang yang tidak tegur sapa itu diterima, dan bagaimana jika di dalam keadaan tidak tegur sapa itu meninggal dia ya? Apakah benar arwahnya itu terkatung-katung lah istilahnya sekarang? Ya. Nabi dalam hadis sahih pernah menaiki mimbar, tapi dengan tidak disangka-sangka Nabi itu mengaminkan, amin, amin 3 kali, amin, amin. Sesudah Jumat, Nabi ini ditanya oleh sahabat, apa yang kamu aminkan ya Rasulullah? Kami tercengang. Tadi Jibril datang kepada bahwa Allah tidak menerima puasa yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Itu. Kalau dia mati bagaimana? Wallahu a'lam apa yang terjadi. Mati tidak dulu bawa kasih. Tapi mudah-mudahan kita minta kepada Allah, berusaha kita ini supaya kita bagaimanapun buruknya orang sama kita tetap menerimanya saudara kita. Mudah-mudahan itulah nantinya penyebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya nak boleh kita layaskan amal kita. Mungkin itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Nak boleh pula kita layaskan kejahatan kita. Mana tahu itu bisa masuk awak ke neraka. Di gigi edi samui sekete di kudung dua samui itu. Tuh hati-hati gitu tuh. Kalau di gigi elo saja. Nah itu kan menyia-nyiakan. Kadang-kadang cie kan di giginya disapu semua. Ada seorang nabi Bu ya. Nabiullah, nabi tapi bukan nabi 25. Bukan nabi pilihan. Nabi ini sesudah berperang latihan basanda di pokok kurma. Basanda di gigi di Samuelia. Diperintahkan tentaranya bakar ini kayu, bakar ini kurma. Habis semua. Ditegur Allah, kau bakar hamba dengan satu gigitan di lehermu. Jadi nak masuk ulul azmi dah, nak masuk 25 pilihan. Yo kalau boleh masih boleh tu nyebutnya. Boleh. Kalau ada gigi mati ya. Tapi kalau mungkin mana tahu sabar di situ. Wak lapih balik. Hilang. Mana tahu beliau Allah bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Allah balas dengan surganya. Tahu ibu cerita seseorang perempuan di Bani Israel. Nyo lihat anjing yang menjelek-jelek di kaluan lidah dulah kehausan di padang pasir. Jadi pada usia nak panas solat, nak panas puasa, kiajunya berzina. Nampak di anjing yang mau menjilek-jilek tanah pasir itu, kecek pada usia kuah anjing kehausan. Turun nyoka semua, kalau semua diarah luar biasa, cincinnya banyak ke bawah. Diambil lah kojo sepatu.
sampai kata dia gini kanjeng. Bersyukur Allah kayaknya. Ya Jibril tulis ya min ahli surga. Tidak boleh awak. Sampai Allah kau bu ya. Awak banyak sembahyang jam bangga le. Jam bangga. Tidak kata bali saruku di sembahyang awak. Nah bali saruku apa rahmat Allah. Tu temu duduk ibu di siku. Mana tahu awak isi jua ilmu di Ramadan kuat. Datang rahmat Allah kepada kita. Masuk saruku kita saruku. Amin ya rabbal alamin. Kemudian masalah tadi korban 2 juta itu tergantung kesepakatan. Kalau jauh itu sampai balik juta, balik lapas tuh. Kan sepertujuh kan 2 juta. Tapi kalau jauh itu 1 juta, harus 3 juta. Tapi tergantung mana punya jauh pulonya. Tergantung sebenarnya. Kalau umpama sampai balik, jauh harus ganteng, nak perlu ganteng jauh ini. Yang penting jawi. Nah, jawi juga namanya god jawi. Eko apa namanya jawi. Kalau di Kecenuga namanya kok kambiang, nah boleh korban. Untuk atu juara, untuk suram dia. Untuk suram dia. Si kok kambiang untuk suram. Indak perlu mau 3 tahun dah. Asal lah 6 bulan lah kue dah dia nak hancur di gulai lah boleh untuk berkorban. Usahawan besok buat korban cik suram dia. Silakan. Jadi itu ya. Pertanyaan satu lagi tadi ya. Suami atau yang panja yang mancai di bulan puasa. Iko lah mantiko kadang-kadang ya. Waktu bulan puasa juga banyak kiajo. Kadang-kadang laku minyak tanah awak di waktu menggari. Main bawa tuh. Lain minyak tanah awak terus semuanya. Kalau di Arab dia mengkisahkan kepada Bapak Ibu. Sabaleh bulan untuk mencari itu. Untuk bekal di Ramadan. Jadi Ramadan itu nak ada oleh ibadah saja. Beribadah saja. Baca Al-Quran. Baca salawatan. Perbanyak solat duha. Biasa 2 rakaat. Jadi biasa dibuat 2 rakaat. 10 rakaat. 8 rakaat. Perbanyak sedekah. Nah, itu. Tapi kalau ada orang seperti itu tetap berdosa besar. Wajib dia taubat. Wajib dia taubat, ganti di hari yang lain. Kita usahakan itu. Mudah-mudahan kalau ada seperti itu, umpamanya di bulan Ramadan, awak ada kiajo, kecean saja. Nah, tidak bisa di Ramadan. Tapi kalau bisa, awak asal jangan waktu batalkan puasa awak. Nah, itu. Berhati-hati awak. Cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, "Ladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum." Diciptakan kehidupan, diciptakan kematian, liyabluwakum, supaya kami uji kalian. Kekayaan itu bukan kesenangan tuh. Ya, kemuliaan itu bukan untuk orang kaya. Jangan dianggap perlu orang miskin itu nak mulia. Kemuliaan itu ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita berhati-hati. Tahu ibu apa ya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah cerita yang disiksa di padang pasir. Di waktu beliau jadi gubernur di Damsyik, Syria, ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Bilal, kapan engkau merasakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala?" Dijawab oleh Bilal, "Waktu batu di atas dadaku, wahai sahabat." Batu di atas dadu itu waktu mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, di situ Allah berikan kemuliaan, lezat yang berulang. Itu. Ingin tahu awak nikmatnya sehat bu, sakit atau enggak? Kau nak tahu sebagai nikmat sehat. Itu. Jadi kemuliaan hanya untuk orang bertakwa. Seperti laut, kemuliaannya di mana? Di laut. Walaupun ombaknya besar, walaupun macamlah karuh hari ini, tetap mulia. Yuk kehidupan di situ. Laut tuh jangan sekali-sekali nekat ingin hidup di darat, hancur, pasti mati. Jadi Muslim mulianya yang ketakwaan, bukan yang kekayaan, bukan yang miskin. Nah, kalau mulia kemuliaan bu, kalau kaya kemuliaan, Nabi yang kaya udah. Kalau sakiroi kekayaan jadi kemuliaan, Nabi yang berhak.
Tapi nabinya miskin. Allahumma amitna miskina, Allahumma ahyina miskinan. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, bangkitkan saya beserta orang-orang miskin. Bak orang miskin nak banyak perkara besok di akhirat. Nak banyak dah. Kalau orang punya itu, punya kau punya itu, banyak cerita yang di sisi Allah semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti pertanyaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Kok dapet ndak aja ditanya ndak? Ada umat Nabi itu bu nama masuk sarugo tanpa ditanya, tanpa hisab. Bala banyak waktu Nabi ndak meninggal, ya Jibril tolong dulu kasih tahu aku berapa umatku yang masuk surga tanpa hisab itu. Langsung Jibril pergi hadir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada apa? Kekasih Muhammad minta bilangan umatnya ya masuk surga tanpa hisab itu. Nah ini sampaikan samanya ya. Ya Rasulullah, ya Allah. Tiba di bawah berapa ya Jibril? 70.000 ya Rasulullah. Bakawi mungkin Nabi Allah nyerah. Minta tambah ya Jibril. Sedikit kali itu 70.000. Balik Jibril balik minta sama. Ya Allah, nabimu kekasih minta tambah. Ya, ditambah ini, bawa samanya. Berapa jam tambahnya? Umatmu yang masuk surga ya Rasulullah tanpa hisab itu 70.000 kali 70.000. Berapa itu? 490 juta. Hampir setengah miliar tanpa hisab. Masih kurang ya Jibril, tambah lagi. Naik Jibril balik ke langit, ya Allah, minta tambah lo balik. Tambah balik, tapi kun terakhir jangan kemari yong leh. Kalau masuk awak ya. Turun Jibril. Berapa Jibril tambah ya Rasulullah luar biasa. Yang 490 juta itu setiap orang dari sampai ratusan juta itu setiap orang membawa 10 orang. Berarti berapa? 4.900.000. Mudah-mudahan kita di masjid ini Allah masukkan dari jumlah itu. Amin ya Rabbal. Ya Allah, masukkan kami ya Allah. Masukkan kami ya Allah. Masukkan kami ya Allah. Terima kasih. Itulah tadi jawabannya pertanyaan dari sesi ketiga. Yaitu kita buka 2 sesi pertanyaan lagi, sesi keempat dan sesi kelima. Untuk sesi keempat kami minta kepada ibu yang di sudut, nampaknya udah dari tadi pegang kertasnya. Ibu yang pegang kertas ya, mau bertanya? Enggak? Oke, kiranya pertanyaan dari tadi pegang kertasnya. Ada pertanyaan untuk sesi keempat nih?